Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya tentunya di program Berendo. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tentunya di 30 Juli 2025 kita akan membahas topik yang sangat membanggakan dari Tanah Bengkulu yaitu batik Sungai Lemau. Batik ini sendiri lahir dari tangan-tangan kreatif warga Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Pancamukti dan telah berkembang pesat sejak tahun 2020. Dan kini batik Sungai Lemau sudah memiliki 17 motif batik khas yang syarat makna lokal dari bunga rafflesia, bahkan ada gunung bungkuk hingga buah durian dan juga jeruk kalamansi nih pemirsa. Bahkan saat ini batik ini juga diproses secara manual dengan menggunakan pewarna alami dan menjadikannya tidak hanya indah tetapi juga ramah lingkungan. Kita akan bahas selengkapnya mengenai batik Sungai Lemau bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Pada hari ini kita sapa terlebih dahulu, sebelah saya sudah hadir Ibu Nani Hidayati selaku owner batik Sungai Lemau. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini sehat selalu. Alhamdulillah. Pemirsa, kita juga selain dari owner batik Sungai Lemau juga sudah hadir Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Sungai Lemau, Bapak Slamet Omam Wahyudin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Ini batik Sungai Lemau ya Bu ya? Iya betul. Nah, ini sudah melekat ya pemirsa. Ketika melihat Bu Nanik biasanya langsung, wah ini ada batik Sungai Lemau pasti. Oke, Bu Nani dan juga Pak Slamet, mungkin cerita sedikit dulu Bu mengenai batik Sungai Lemau ini sendiri, awal mulanya, sejarahnya itu seperti apa sih Bu untuk hadirnya batik Sungai Lemau? Terima kasih sebelumnya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada kami. Di sini saya akan bercerita asal usul batik Sungai Lemau di Pancamukti ya Mbak ya. Nah, pertama saya sebagai darah Jawa tentunya ingin melestarikan budaya yang selama ini belum ada. Sudah pernah ada tapi vakum begitu ya. Jadi kami perempuan-perempuan di Desa Pancamukti berusaha membentuk sebuah kelompok untuk belajar membatik bersama dengan melibatkan ibu-ibu muda, remaja begitu ya, supaya kita bisa sama-sama. Nah di situ kami mengundang salah satu dari LPK untuk mengajari kami di sana supaya kami memang bisa begitu ya, karena batik sendiri kami belum tahu sih batik itu seperti apa prosesnya, apa-apa saja yang kan benar-benar belum tahu. Jadi kami memang dari nol belajar tentang batik itu sendiri. Nah, alhamdulillah teman-teman yang di desa juga semangat sampai saat ini. Jumlah yang mau ikut gabung dengan kami juga bertambah, artinya itu kan menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap keberadaan batik itu sendiri. Alhamdulillah di Kampung Batik Pancamukti sekarang ada yang kelompok lama itu ada 10 orang, yang ibu-ibu terlatih baru kemarin sekitar 2 bulan dari Desa Pancamukti itu ada 15 orang. Alhamdulillah. Itu sejak tahun 2020. Iya. Betul ya. Artinya sudah berjalan di tahun kelima. Iya. Nah, kenapa awal mulanya mengambil nama Sungai Lemau nih Bu Nani? Kalau nama Sungai Lemau itu sendiri itu yang membuat nama itu kan dari Pemdanya. Menurut cerita, menurut asal usulnya itu bahwa Sungai Lemau itu kan nama kerajaan begitu. Jadi yang menentukan ada balai adat, ada tokoh masyarakat di Pemda itu sendiri. Nah, kalau kami ini kan
pengrajin yang ada di rumah produksi Kampung Batik Pancamukti begitu. Nah, yang kami produksi saat ini yaitu batik Sungai Lemaunya begitu. Oh, jadi panjang juga ya kemarin asal muasal nama Sungai Lemau, batik Iya, Sungai Lemau ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dari Pak Slamet sendiri Pak, untuk pembentukan MPIG untuk batik Sungai Lemau ini sendiri sebenarnya tujuannya untuk apa Pak awal mulanya Pak? Terima kasih ya sebelumnya semuanya untuk pemirsa TVRI, media pemersatu bangsa ya. Semoga kita sehat selalu. Sungai Lemau itu nama sebuah kerajaan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kerajaan itu pernah berjaya ya di tahun 1665-an itu di Raja kedua Aryo Bagindo ya, itu pernah jaya dan ada hubungan bisnis antara kerajaan Sungai Lemau dengan kerajaan Inggris di tahun itu. Nah, itulah makanya nama itu kita abadikan menjadi sebuah nama batik di Bengkulu Tengah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi sudah disinggung ya, bahwa pertama batik itu adalah warisan budaya. Betul. Nah, warisan budaya yang turun-temurun, tapi terus karena warisan budaya itu tidak dijaga dan sebagainya, atau menjaganya agak kurang dan sebagainya, akhirnya tidak menjadi warisan budaya lagi, terus dikomersialisasi, terus menjadi dicetak, di printing, itu menjadi printing, bukan batik lagi. Nah, salah satunya tujuannya itu bahwa kita akan mengembalikan batik itu, kita revitalisasi, bahwa karena asal muasal batik itu dari keraton sebagai pendidikan karakter, terus sebagai media pemberdayaan putri-putri dan putra-putra di keraton itu alasannya yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa harus menggunakan nama Sungai Lemau adalah pengen Pak Kabupaten Bengkulu Tengah itu maju seperti kerajaan Sungai Lemau itu dulu itu kan. Nah, terus batik itu kan warisan dan sejarah ya, yang turun-temurun yang di sana itu, artinya bahwa batik itu tidak hanya sekedar hiasan atau sekedar seni, tapi itu adalah sejarah yang memiliki nilai filosofi terhadap kehidupan. Terus maka dari situ di sana ada namanya karakteristik, ada namanya kualitas, dan kemudian ada namanya reputasi. Nah, makanya itu harus dibentuk yang namanya masyarakat perlindungan indikasi geografis. Jadi masyarakat perlindungan indikasi geografis yang setelah di SK-kan oleh Bupati Bengkulu Tengah, kebetulan saya diamanai sebagai ketua, itu menjaga, ya, menjaga agar batik itu tetap reputasinya ada, terus karakteristiknya ada, terus kualitasnya ada. Kan kita harus kualitas batik Sungai Lemau itu harus seperti ini, kalau bukan seperti ini namanya bukan batik Sungai Lemau, dan itu harus dijaga karena warisan, gitu karena ya, ada standarisasi. Itu salah satunya ya tujuan dibentuknya masyarakat perlindungan indikasi geografis. Nah, selain itu kan perlindungan indikasi geografis ini kan juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Jadi di mana ada satu produk yang memiliki ciri khas dan sebagainya, itu adalah produk indikasi geografis. Dan indikasi geografis itu juga suatu kekayaan intelektual yang tertinggi, yaitu sebuah kekayaan intelektual komunal. Ya, sebuah kekayaan intelektual komunal itu kan banyak ya, maksudnya Pak. Artinya batik Sungai Lemau itu bukan miliknya seseorang atau dua orang, tiga, tapi memiliki sebuah kekayaan intelektual komunal. Siapa komunal itu? Pemegang hak kekayaan komunal itu adalah ya masyarakat indikasi geografis batik Sungai Lemau yang menjadi anggota dan sebagainya. Itu begitu, Mbak. Masyarakat aslinya gitu ya, menjadi begitu, komunal. Nah, kalau untuk proses mendapatkan pengakuan sebagai produk indikasi, itu seperti apa Pak prosesnya? Ini prosesnya panjang ya. Jadi sebenarnya
ini untuk launching ininya sudah hampir 1 tahun lebih ya untuk launching pendaftaran indikasi geografisnya. Sampai hari ini masih ini mungkin terakhir ya, kemarin kita sudah ada surat dari Kementerian Hukum ya, Kementerian Hukum RI akan ada verifikasi apa itu substantifnya itu mau di tanggal 29 Agustus nanti. Jadi kita setelah itu sudah selesai. Kemarin kita nyusun deskripsi ya, deskripsi itu tadi mulai dari sejarahnya, kemudian tadi ada karakteristik, kemudian ada ada kualitas, kemudian ada reputasi, itu deskripsinya. Dan lampiran-lampirannya banyak ya, lampiran-lampirannya di antaranya ada SK Bupati ya, SK Bupati tentang masyarakat perlindungan indikasi geografis, kemudian ada akte pendirian. Kami kan ini menjadi sebuah perkumpulan yang berbadan hukum. Ada akte itu, kemudian ada peta indikasi geografis yang ditetapkan oleh Bupati, kemudian ada rekomendasi dari Bupati. Panjang. Itu salah satu syarat-syarat administrasi itu begitu. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu, kita istirahat sejenak dulu ya, kita akan bahas lebih banyak nih mengenai batik Sungai Lemah pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendong.